melibatkan makhluknya. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan, mengajarkan kita bagaimana cara beradab. Jadi dengan menggunakan kata kami itu menunjukkan kesopanan, keadaban, gitu kan? Kami mohon kehadiran kepada saya, maksudnya gitu kan? Kami mohon kehadiran kepada saya, mohon Anda hadir, kan gitu. Coba digunakan bahasa yang santun dengan kata kami. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya adab. Pentingnya adab. Bagaimana Allah mengajarkan? Allah saja yang maha kuasa menggunakan kata kami. Masa kita yang lemah, yang bodoh, dengan ampuhnya kita mengaku-akuan gitu. Ya. Nah, dalam hal ini inna anzalna ini Allah melibatkan makhluk, namanya dan malaikat Jibril. Sesungguhnya kami, berarti aku dan Jibril. Kenapa? Karena semua ayat Al-Quran yang turun, semua ayat Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah itu pasti melalui Jibril. Karena memang sudah tugas di Jibril itu menyampaikan wahyu. Ya. Sesungguhnya kami anzalna. Di sini ada kata, dalam bahasa ada kata anzala, ada nazala, beda. Kalau anzala itu berarti turun utuh sekaligus, blek, itu namanya anzala. Kalau nazala turunnya berangsur-angsur, turunnya berangsur-angsur. Nah, pada ayat ini Allah menggunakan kata anzala, berarti ayat Al-Quran itu turunnya sekaligus. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Yang namanya air itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, nggak ada air naik gunung. Anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Apa hu di sini? Maksudnya hu apa? Al-Quran. Di sini Allah tidak menggunakan kata Al-Quran. Harus kan gini, inna anzalnal Quran, seharusnya gitu ya. Tapi Al-Quran disebut nggak? Enggak. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan kata Quran? Biasanya Pak, orang kalau sudah kenal banget, kalau sudah tahu itu nggak sebut namanya lagi. Nyak. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang sangat tidak dikenal. Karena pas sudah sering Rasulullah menerima wahyu, menerima firman, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak mencantumkan kata Al-Quran tapi menggunakan dengan nano? Itu untuk menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Sama ada kita ketika menyebut orang yang mulia, kita sebut namanya nggak? Saya disebut namanya, biasanya gelarnya, kan gitu kan, julukannya, tapi tidak namanya disebutkan. Nah, pada kata hu ini berarti karena sudah dekatnya, sudah biasanya umat Islam, kaum muslimin sahabat itu tahu tentang Al-Quran, maka menggunakan dhamir hu, tidak menggunakan kata Al-Quran langsung, tapi menggunakan dhamir. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam al-qadar. Sebenarnya kita apa? Lailatul qadar. Lailatul qadar itu bang malam yang mulai al-qadar itu memiliki beberapa makna, ya. Al-qadar itu bisa diartikan dengan mulia. Jadi memang malam kemuliaan. Yang pertama. Yang kedua, Al-Qadar juga berarti sempit. Al-Qadar berarti sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena pada malam itu malaikat turun ke bumi. Bahkan dikatakan jumlah malaikat yang turun itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di dunia. Itu kerikil di bawah. Karena jangan kayak di dunia ada kerikil seperti ini. Hitung dah, ada lebihnya seperti kerikil. Atau satu mobil, satu kor, satu bak. Itu baru semua kita udah berapa. Dikatakan jumlah malaikat yang turun itu nanti pada malam Lailatul Qadar jumlahnya melebihi jumlah batu kerikil yang ada di
itu luar biasa. Saking banyaknya malaikat yang turun, maka ruangnya jadi sempit. Disebutnya Lailatul Qadar atau malam yang sempit. Kemudian Al-Qadar juga bermakna apa tuh? Ketentuan. Bermakna ketentuan. Nah, karena pada malam itu semua urusan manusia itu ditentukan pada malam itu. Itu pada malam itu. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, bukankah nasib manusia itu sudah diurus ketika manusia diciptakan? Yang dicatat pada apa tuh? Sidratul Muntaha, kan ada pohon yang namanya Sidratul Muntaha, ada daunnya, di daun itu tertulis nasib perjalanan hidup kita. Bukankah sudah ditulis dulu waktu penciptaan kita? Kenapa di sini disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ketentuan? Jadi maksudnya malam ini adalah malam yang bisa merubah hidup seseorang dalam 1 tahun ke depan. Contoh begini, Pak Muti nih, kan? Nah, suatu saat Pak Muti nemu wanita yang cocok, pasti berubah pola hidupnya. Nah, pasti berubah pola hidupnya. Nah, sama pada malam Lailatul Qadar, kenapa ada malam ketentuan? Nah, pada malam itu nanti kaitan dengan Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan berubah hidupnya. Itu akan berubah hidupnya. Dimulai sejak kapan? Sejak pada malam Lailatul Qadar dia akan ditentukan kemana kedua arah hidupnya. Disitulah nanti akan terlihat pada malam Lailatul Qadar. Kita akan bahas di jauh nanti masalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah apa sih itu artinya? Dan Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ingat kita istilah ini. Ketika Allah menggunakan kata adraka, berarti ada sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh akal, oleh pikiran. Jadi di luar nalar manusia. Allah bertanya begini karena jawabannya akan di luar nalar manusia, gitu maksudnya. Kita pernah bahas pada sesuatu al-Qur'an wa ma adraka mal Qur'an. Nah, di sini Allah memberitahukan bahwa Lailatul Qadar itu nggak bisa dijangkau dengan oleh nalar kita. Tapi Allah kasih apa namanya indikatornya, Allah kasih tanda-tandanya, sebagiannya aja yang Allah kasih tahu, ya apa yang terjadi, apa istimewanya dari malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maksudnya ulama beda pendapat nih masalah maksud dari alfi syahid. Ulama umumnya mengatakan berpendapat bahwa yang maksud dari alfi syahid itu adalah malam, ada yang bilang malam itu jauh lebih indah daripada malam-malam yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada mengatakan bahwa alfi syahid itu maksudnya seluruh amal itu akan dilipat gandakan pahalanya setara dengan 83 tahun. Kalau 1000 bulan dibagi 12, 1000 dibagi 12, 83,4 berarti 83 tahun 4 bulan. Ya. Artinya orang yang beribadah pada malam itu sama saja dengan orang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Itu maksudnya. Jadi pendapat pertama. Wa ma khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Baik. Kemudian ini kan karena berkaitan itu dengan cerita yang Rasulullah ceritakan pada zaman dulu, ada orang yang tadi beribadah pada malam hari, siang kerja selama 1000 bulan. Rasulullah umatnya pengen, sahabat pengen seperti itu, tapi Allah kasih lebih.
kamu nggak perlu berperang, nggak perlu qiyamul lail selama 83 tahun, asal kamu bisa beribadah pada malam ini saja, maka kamu akan dapat yang lebih dari itu.